Mungkin kalau teman-teman aku telat nggak nolongin latihannya, mungkin udah putus sih. Amputasi. Iya udah putus sih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, video part 2 ya. Setelah tadi kita sharing seputar pengalaman kerjanya Mas Kikin di PT Kalbe Nutrisional. Sekarang ada kocokan, nanti Mas Kikin ngambil 3 pertanyaan yang ada di sini. 3 buah ya. Oke, nanti dijawab jujur ya. Harus dong. Oke Mas Kikin, Oke. pertanyaan pertama ya. Oke. Siapa tahu Mas Kiki ada curhatan yang belum tersampaikan. Apa Mas Kiki? Interview paling konyol. Mas Kikin, pertanyaan pertama kali yaitu interview paling konyol. Jadi Mas Kikin pernah nggak sih ngalamin interview paling konyol selama waktu mencari kerja ya? Nah kalau pernah tuh di mana, sama ceritakan deh. Interview paling konyol ya. Iya. Pernah sih, nggak tahu ini konyol atau gimana gitu ya. Cuma pernah, aku kan udah lumayan banyak juga ya tes perusahaan gitu kan. Sampai interview gitu kan. Ada satu interview yang menurutku beda dari yang lain gitu kan, dari interviewer yang lain gitu kan. Kayak biasanya kan tanya kelemahan kekurangan gitu kan. Iya. Interview. Nah ini tuh beda, kayak nanya seputar sekolahku gitu, bener-bener diulik tentang sekolahku gitu kan, aku di sekolah gimana gitu kan. Sampai ke nilai gitu kan, ditanya nilai, kataku tuh kok begini ya interviewnya gitu. Itu ini nggak bawa rapot atau apa? Iya kan, kita kan kasih ini kan, apa, fotokopi ijazah deh masalah itu ya. Di situ kan tertera semua tuh. Nah aku tuh ditanya kan tentang sekolah gitu, dari pengalamannya, kamu punya pengalaman apa di sekolah gitu kan. Kok pengalaman di sekolah? Maksudnya pengalaman berorganisasi. Oh, berorganisasi ya, di sekolah ya. organisasi Apa? di sekolah yang diikutin apa aja gitu kan. Ditanya lah ngapain aja di sekolah gitu kan, di organisasi itu ngapain aja gitu kan. Nah, aku jelasin. Nah terakhir tuh nanya pelajaran yang paling gak disuka gitu kan. Ya aku jawab dong, iya Bu, aku paling gak suka pelajaran kimia gitu kan. Ya, anak IPA gitu kan, karena kimia tuh menurutku susah gitu kan, harus ngapalin ini itulah istilahnya. Aku kan benci banget kimia gitu kan. Nah dia ngeliat tuh ijazahku sama nilaiku kan gitu kan. Ternyata di situ tuh nilai kimia aku tuh paling tinggi gitu. Paling tinggi dari yang lainnya gitu. Dan si ibunya ini bingung gitu kan, kok kamu aneh ya katanya. Katanya kamu gak suka kimia, tapi ini nilai kamu paling tinggi loh dari yang lainnya gitu kan, dari bahasa Indonesia, matematika, semuanya gitu. So, aku bingung gitu kan. Aku bingung mau jawab apa gitu kan. Aduh, gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya aku jawab, iya Bu. Itu beruntung nilainya tinggi. Iya. Nilainya tinggi gitu kan. Benar-benar tinggi gitu kan. Tapi nggak 100 juga ya. Apa namanya, aku jawab tuh, iya Bu, itu kan udah ujian sekolah gitu kan. Ujian sekolah terakhir lah sebelum UN gitu kan. Di situ aku tuh tahu Bu kalau aku lemah di pelajaran kimia gitu kan. Nah saat aku tahu aku lemah di kimia, sebelum ulangan sekolah itu aku bener-bener giat belajar kimia itu Bu. Udah itu ya. Udah itu aja sih. Yang pengalaman interview paling konyol. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari serba-serbi kulik. Menurut teman-teman tadi konyol nggak? Garing. Enggak ya itu. Komen ya di bawah. Oke, yang kedua. Yang kedua susah nih. Bentar. Ketiga. Dua ya. Oke.
hal paling ditakutkan ketika kerja? Oke. Kok tiba-tiba gitu ya? Kecelakaan kerja. Nih Mas Kiki kan tadi kebetulan kan nyerempet ya ngebahas yang ditakutin kecelakaan kerja. Pernah juga ya ngalamin kecelakaan kerja? Iya, pernah hampir fatal itu. Bisa diceritain nggak? Itu gimana ceritanya? Terus kok bisa gitu loh? Emang kerjanya nggak sesuai SOP atau gimana? Sebenarnya bukan nggak sesuai ya. Mungkin waktu itu karena aku teledor dan nggak fokus gitu kan. Jadi waktu itu tuh pas aku shift 2 masuk siang ya. Shift 2 itu pulang malam jam setengah 12 lah pulang. Kejadiannya itu sekitar jam 8 malaman deh kalau salah. Ngantuk. Nggak fokus karena waktu itu tuh lagi ada masalah gitu kan, masalah pribadi gitu. Masalah cinta. Ya masalah cinta, masalah keluarga itu sebenarnya nyatu semua. Di situ aku mungkin ngalahin gitu, nggak aware lah, nggak fokus gitu kan. Karena kan aku di gudang pakai ini ya, pakai mover waktu itu. Mover? Iya, mover. Bukan mover itu kayak kalau di Hand lift. iya kalau di otomotif pakainya hand lift kan. Kalau kita mover udah pakai aki gitu jalan yang jalan gitu ya. Iya, kita namanya mover. Mungkin kalau orang warehouse, orang gudang tahu namanya mover itu apa gitu kan. Aku kerjanya pakai mover. Nah waktu itu tuh pas lagi pakai mover itu aku turunnya itu teledor gitu, nggak yang biasanya gitu kan, kayak turun biasa gimana sih, ya turun gitu kan. Nah itu aku tuh turunnya satu kaki dulu waktu itu tuh, jadi harusnya 2 kaki dan rada menjauh dari movernya. Itu aku tuh satu kaki gantung, satu kaki masih di atas mover gitu, jadi kakiku gantung gitu kan. Nah untungnya waktu itu juga kan emang kerjanya pakai sepatu safety ya, benar-benar mantap itu sepatunya gitu. Nah kondisinya itu pas udah aku operasiin, aku mau turun, aku kakinya ngegantung, tiba-tiba si movernya ini mundur gitu loh. Jadi loading docknya lagi naik, posisi movernya ini di tengah, hampir gimana ya, turun enggak, naik juga enggak gitu loh. Docknya miring. Iya, docknya ya namanya loading dock kan pasti itu kan, miring ya? Iya, kontainer gitu kan, ada miring gini. Jadi kayak naik enggak, turun enggak, jadi tengah-tengah gini nih, turun juga enggak gitu kan. Nah aku kira tuh si movernya ini udah stop gitu kan, enggak jalan lagi gitu, enggak mundur atau enggak maju gitu kan. Nah ternyata aku salah, dan mungkin karena emang teledor juga kan gitu kan, nggak fokus. Tiba-tiba tuh pas aku turun, kaki masih gantung, ya satunya udah turun. Nah pas kaki kedua mau turun, si mover ini turun. Iya, movernya turun. Nah kaki aku yang baru turun ini ngeslip ke bawahnya, ngeslip ke bawah movernya itu. Nah di situ akhirnya kaki aku kejepit antara mover dengan loading dock itu. Dari itu bagian apa? Itu sampai kena ibu jari kaki aku. Ibu jari kaki aku sampai udah gepeng. Itu udah gepeng, udah pas dibuka tuh udah pucat lah warnanya, udah pucat. Kalau mungkin kalau teman-teman aku telat nggak nolongin, rasanya mungkin udah putus sih. Amputasi. Iya, udah putus sih jempol kaki aku gitu kan. Untungnya waktu itu pas aku kejepit itu teman-temanku langsung datang semua. Nangis, langsung teriak. Aku teriak. Karena ada tim aku juga deket-deket kan, jadi langsung pada datang gitu kan. Itu langsung pada berhenti semua kerjanya ke aku semua, nolongin gitu kan, ngangkat movernya segala macem. Dan aku makasih banget buat kalian semua yang udah nolongin waktu itu, hampir fatal ditanya ya, karena ibu jari kaki aku aja udah gepeng waktu itu. Itu ini apa namanya, sepatu safety-nya remuk atau gimana? Iya, itu sepatu safety-nya pun sampai kan besi kan ya katanya. Kan besi kan udah. Jadi gimana ya posisinya, sebenarnya nggak remuk sih sepatu safety-nya. Jadi kan kalau sepatu safety itu kan depannya paling segini besinya gitu kan. Nah itu
eh, yang kenanya itu pas ini aku loh, pas jari kakinya yang belakangnya itu loh, yang ininya nih. Jadi besinya gini ya? Besinya kan gini, nah aku tuh kena di pas belakang besinya gitu. Bener-bener pas belakang besinya. Nah itu kan bener-bener hampir udah satu jari dong, istilahnya satu jari ibu kaki gitu, itu udah gepeng. Makanya itu kalau telat ditolong, aku pasti amputasi. Tapi sekarang mah udah sembuh. Ya, alhamdulillah udah sembuh. Tapi alhamdulillah udah sembuh ya. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang kerja dimanapun ya, mau itu di perusahaan farmasi, perusahaan makanan, perusahaan otomotif, bahkan di ekspedisi, semua pasti ada resiko. Ada kemungkinan kecelakaan kerja. Jadi hati-hati, yang penting kerja sesuai SOP. Mungkin Mas Kikin tadi nggak sesuai SOP juga ya? Enggak, enggak sesuai SOP sih. Trader aja. Oh, gitu. trader ya. Berarti fokus dan sesuai SOP. Itu ya. Ya, yang masalah urusan di keluarga yang di luar perusahaan ya dilupakan dulu lah ya. Walaupun susah ya. Karena itu tuh emang mungkin udah jalannya kali ya kayak gitu, jadi terjadi gitu. Oke Mas Kikin, makasih ya udah curhat. Ada lagi yang pengen dicurhatin? Enggak ada. Oh nggak ada, cukup ya. Karena pertanyaan juga 3. Kalau mau ngambil lagi ya nggak apa-apa, siapa tahu ada lagi. Tapi cukup lah ya, kelamaan udah berapa menit ini. Oke teman-teman, tadi curhatan Mas Kikin dari pertanyaan yang saya ajukan dari Serba-Serbi Kulik. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Binariko agar semakin berkembang. Dan makasih Mas Kikin udah datang ke sini ya atas waktunya. Udah nyempet-nyempetin loh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.